Halo semuanya, welcome back di Millennial Talk. Di sini udah ada gue Aldo yang bakalan sort of memandu podcast kita hari ini, dan ada teman gue nih Ijul. Halo Aldo. Oke. Nah, topik kita hari ini karena kita udah memasuki bulan Ramadan ya, dan udah banyak dari kita tuh yang udah dapet THR gitu ya. Makanya topik kita pada podcast hari ini itu bakalan revolve around ya THR, tabungan dan juga investasi gitu. Terutama investasinya investasi saham. Nah, mau nanya dulu nih Jul, berarti lo THR udah turun belum nih? Udah dong pasti. Masih ada sisa gak sih Jul? Masih dong. Masih, masih lumayan. Masih. Oke. Nah soalnya kayak gue ngelihatnya tuh lumayan keren gitu kalau misalnya lo tuh masih lumayan sisa banyak gitu. Karena kalau gue lihat banyak di sosmed kayak gitu kan, kayak sekarang kan zamannya sosmed udah didominasi sama Gen Z gitu kan. Banyak meme nih, banyak meme tentang ya THR kayak gitu. Kayak THR tuh cuman kayak lewat aja gitu. Apalagi sekarang banyak kayak konser-konser musik gitu. Jadi kayak banyak yang captionnya tuh kayak baru dapat THR tapi langsung ada konser musik kayak K-pop kayak gitu. Ya udah THR tuh bye bye THR kayak gitulah kan. Yeah. Nah, dan gue ngelihatnya itu berarti lo cukup keren sih kayak gitu kan. Padahal banyak sekarang anak muda tuh yang kayak money managementnya itu masih buruk banget kayak yang gue bilang. Menurut lu tuh kenapa sih kayak anak muda tuh di zaman sekarang ya millennials dan Gen Z lah terutama, padahal masih muda tapi udah kayak konsumtif banget kayak gitu, dan money managementnya tuh udah buruk. Ya, mungkin menurut gua ya, rasa ingin untuk menabung kita tuh di Gen Z ini tuh masih kurang gitu karena banyak faktor. Yang pertama nih ada muncullah aplikasi-aplikasi online ya yang buat shopping. Nah itu membuat kita setelah dapat THR langsung buru-buru belanja gitu kan, karena emang aksesnya udah mudah dan juga barang-barangnya udah lebih murah gitu kan. Terus juga muncul istilah kayak self reward gitu kan, yang menurut gue sih tuh kayak boleh lah self reward, tapi kan ada beberapa orang nih yang harus self reward beberapa kali gitu kan. Nah itu kan membuat budget kita kepotong juga. Nah inilah yang menyebabkan Gen Z ini tuh untuk gampang banget uangnya habis gitu. Jadi istilah bener yang kata lu tadi, meme itu asal lewat lah THR gitu kan. Karena itu tadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan Gen Z seperti itu. Ya gue juga setuju nih, soalnya kan kayak gimana ya, namanya juga anak muda kayak gitu. Dan gue ngelihatnya juga banyak juga yang self rewardnya ya kalau sekali-sekali oke lah, tapi banyak yang sebenarnya mereka tuh ya self rewardnya cuma jadi alasan kayak gitu. Ya sebenarnya ya nggak perlu kayak gitu, tapi mereka kayak self reward. Dan gue ngelihatnya ya namanya anak muda tuh seharusnya tuh kayak produktif bukan konsumtif. Kita masih muda, kayak production tuh kayak harusnya tuh di puncak gitu, karena tenaga kita tuh masih istilahnya masih oke lah ya, masih prima lah. Tapi consumption kita tuh belum memuncak karena kayak kita masih banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan di masa depan. Betul. Apalagi banyak kayak milenial dan Gen Z apalagi yang belum ada cicilan, terus belum punya anak juga kayak gitu kan, kayak gitu. Oke, setelah misalnya let's say nih anak muda itu udah akhirnya memutuskan untuk bisa memiliki manajemen yang baik, dan juga akhirnya udah bisa nabung nih, kayak lo lah Jul, maksudnya kayak ya THR-nya tuh nggak langsung dihabisin dan lain-lain kayak gitu. Tapi banyak dari mereka tuh yang bingung setelah itu, kayaknya uangnya tuh dikemanain, apakah dibisnisin? Tapi kan agak susah ya kalau misalnya kita, apalagi misalnya kita kerja di kantoran kayak gitu, banyak yang nggak punya uang dan juga dan nggak punya waktu, dan juga seringkali ya susah juga karena kalau misalnya modalnya bisnis itu gede ya bisa, kalau misalnya kita bangkrut atau misalnya bisnisnya gagal ya udah kan kita kehilangan semuanya kayak gitu. Jadi dan di satu sisi kalau misalnya nih anak muda atau milenial memutuskan untuk nabung di bank gitu, deposito, mereka banyak yang lihatnya tuh ya udah bunga bank berapa sih kan sekarang zamannya, seberapa lah ya. Iya, apalagi zaman sekarang saham, kripto kayak gitu gede banget kan. Itu bunga bank tuh kayak terlalu kecil. Lagi ada biaya admin. Makanya. Nah, menurut lu tuh gimana sih Jul kalau misalnya punya uang let's say ya THR atau misalnya dari tabungan dari gaji setiap bulan itu lebih baik tuh diapain? Ya, jadi kalau bisnis tadi bener ya, kekurangannya tuh kita butuh modal banyak. Terus juga kita juga nggak bisa harus waktunya tuh harus full ya kan. Kita harus mengontrol bisnis, kita harus butuh waktu juga.
Nah sebenarnya ada nih tips untuk Gen Z ini kalau misalkan pengen punya penghasilan lebih ya, penghasilan samping itu dengan cara investasi sih. Karena investasi sekarang udah mudah banget gitu. Apa sekarang udah online, nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kalau masang saham kan harus ke bursa efek gitu, melalui telepon segala macem gitu kan. Tapi kalau sekarang udah sistemnya online. Dan juga nggak butuh modal banyak gitu. Kalau dulu ya butuh modal sekitar misalkan 50 juta untuk minimal deposit. Tapi sekarang tuh ada yang gratis loh untuk buka akun saham gitu. Bahkan kita nggak dikenakan biaya admin. Kayak bank itu kan kalau tiap bulan dapat biaya admin ya. Kalau kita tuh nggak dapat biaya admin ketika memang buka rekening saham. Nah mungkin salah satunya dengan cara investasi. Kita juga bisa dapat penghasilan lebih, kayak misalkan dapat dividennya, dapat capital gain. Nah itulah yang didapatkan di investasi saham khususnya sih, kayak gitu. Ngomong-ngomong nih tentang investasi, apalagi investasi saham kayak gitu kan, bisa dibilang gue juga kalau misalnya dengar tentang penjelasan tentang investasi saham ya, walaupun gue juga masih kayak lumayan awam, tapi kayaknya investasi yang paling gimana ya, paling menarik dan juga paling make sense gitu adalah investasi saham, apalagi ya buat kita gitu anak muda, daripada kita jatuh ke banyak mungkin kayak investasi bodong atau misalnya kayak cryptocurrency yang benar-benar pasarnya itu fluktuatif banget. Itu lebih make sense kalau misalnya kita itu masuk ke saham kayak gitu. Apalagi kayak tadi gue udah mention kalau misalnya kita nggak tertarik dengan bunga bank deposito yang terlalu rendah kayak gitu kan, berarti kan investasi saham. Nah gue pribadi nih masih awam kayak gitu ya, masih pemula lah dan lagi mau mulai gitu masuk ke ini dunia investasi saham. Dan gue ada nyoba download nih ada aplikasi namanya Alpha Investasi. Ini gue baru download sebenarnya baru kayak seminggu ini sih kayak gitu. Dan ya udah ini kan aplikasi buat tadi kan kalau misalnya kita mau beli saham, jual beli saham kayak gitu. Tapi gue pribadi masih banyak kurang ngerti nih detail-detailnya kayak gitu. Dan gue juga karena baru pemula dan gue denger lo udah lumayan lama ya pakai nih aplikasi Alpha Investasi. Nah menurut lo gimana sih aplikasi Alpha Investasi itu gimana? Mungkin kayak kasih preview dan review lah buat gue kayak gitu. Dan mungkin gue juga bisa minta tips-tips lah investasi saham in general tuh kayak gimana sih? Iya, jadi untuk Alpha dulu ya. Alpha Investasi ini tuh gampang banget sih cara buat akunnya tuh karena semuanya udah full online. Jadi kita nggak ada ngirim-ngirim berkas lagi dan juga semua pembiayaan pendaftaran tuh gratis. Selain itu juga kelebihannya adalah fee transaksinya murah sih. Kita kan kalau beli saham itu nggak ada biaya admin tapi ada fee transaksi. Fee transaksi itu murah banget. Fee belinya 0,1, untuk fee jualnya 0,2. Nah ini tuh bener-bener yang murah banget lah dibandingkan kalian tuh harus naruh di bank yang ada biaya admin berapa ribu. Nah itu lebih mahal itu daripada biaya investasi di Alpha Sekuritas. Untuk saham itu sebenarnya yang Gen Z ini sebenarnya beda-beda ya. Tipe-tipenya ada tipe yang pengen gain cepet, yang instan gitu kan. Tapi baik lagi sahamnya itu penuh resiko gitu kan, atau saham gorengan lah kalau misalkan kita sebut ya sekarang tuh saham-saham gorengan. Biasanya tuh orang-orang ini yang pengen ikut-ikutan aja tuh, yang kayak dapat info ini dari biasanya info Telegram, info WhatsApp atau di Instagram gitu kan. Ada info ini nih, saham ini kemungkinan akan naik. Nah karena di dalam market itu nggak ada yang tahu saham itu akan naik atau enggak besoknya. Bahkan Warren Buffett pun juga nggak tahu tuh kalau misalkan saham ini naik apa enggak besoknya gitu. Jadi karena kalau misalkan ada info-info gitu, lebih baik lebih dicerna lagi lah, dianalisis lagi lah tuh saham itu seperti apa. Nah itu ada tipikal yang pertama. Untuk tipikal yang kedua ini ada investor yang pengen cari dividen. Misalkan gue mau jangka panjang, gue cuma mau dapetin dividen. Nah itu juga bisa tuh, karena bursa efek itu juga ngebuat kelompok-kelompok saham, itu namakan indeks. Indeks itu terdiri dari beberapa saham yang sudah difilter oleh bursa efek terkait dengan kinerjanya bagus, misalkan sering bagi dividen, atau juga likuiditasnya juga terjaga. Nah itulah bursa efek sudah membuat nih kotak-kotaknya lah, grup-grupnya gitu. Jadi biasanya kalau yang ingin cari dividen itu biasanya saham-saham indeks di HIDIF 20. Itu jadi ada 20 saham yang punya yang sering bagiin dividen tiap tahunnya gitu. Terus juga ada juga yang pengen jangka panjang. Nah, ini jangka panjang biasanya tuh saham-saham yang LQ45 atau IDX 30. Jadi bursa efek juga memfilter juga 30 saham yang terbaik kinerjanya tiap tahun tuh di
evaluasi kira-kira kalau ada terjadi penurunan kinerja tuh dia akan di take out dari indeks tersebut. Dan juga bisa juga LQ45 itu jadi 45 saham dengan likuiditas terbaik dan juga kinerjanya juga makin meningkat tiap tahunnya. Mungkin itu sih ada 3 tipe ya kalau orang-orang Gen Z ini kebanyakan kayak gitu. Gitu. Menarik ya, lo tadi udah sempat mention soal investasi yang kayak pengen cepet kayak hasilnya instan kayak gitu. Karena jujur kayak yang gue bilang tadi, gue lumayan pemula dan gue itu mulainya itu dari ya beberapa teman gue ada yang ngepost mereka dapat return yang besar kayak gitu, kayak 25%, 20%, 25% dalam sehari, itu kan gila banget gitu. Dan ya jujur awalnya gue mulai tertarik dengan investasi saham ya karena itu kayak gitu. Walaupun setelah gue mempelajari ternyata banyak layer yang lebih banyak kayak gitu kan. Nah menurut lo kayak kenapa sih dan anak muda tuh kayak gampang banget tergiur sama return yang besar banget, dan kayak harusnya tuh kayak gimana gitu, kayak kenapa harus tidak memilih itu dan lebih baik memilih ke yang lain aja kayak gitu, atau mungkin kayak tadi mungkin yang lebih cenderung lebih stabil ya. Ya, mungkin yang pertama itu karena emang orang itu pengen cepet kaya dengan instan ya. Karena emang di dunia ini tuh nggak ada yang instan sebenarnya kan. Jadi orang ikut-ikutan cerita dari mulut ke mulut, gue dapet return ini nih 35%, 100% dalam 3 hari gitu kan. Padahal di dalam dunia saham tuh nggak semudah itu gitu dalam mendapatkan return kayak gitu. Nah inilah yang bikin kita memacu, kayaknya tertarik juga nih gue daripada gue gak jelas kan duit gue kemana, mendingan gue ikut-ikutan nih saham gorengan, walaupun gue nggak tahu nih bisnisnya seperti apa, kayak kinerjanya seperti apa gue nggak tahu, bodo amat, yang penting gue dapet info kalau ini besok akan naik gitu. Padahal di dunia realnya tuh kita nggak ada yang tahu saham ini akan naik apa enggak gitu. Terus yang kedua, seharusnya tuh para investor ini memahami dulu dari segi bisnisnya seperti apa, dia bergerak di bidang apa, kinerjanya seperti apa dari tahun ke tahun, apakah dia perusahaan ini menghasilkan untung yang besar atau stabil atau bahkan sekarang rugi. Nah itu harus dipertimbangkan gitu ketika dalam memilih saham. Juga dari utangnya, misalkan utang perusahaan ini untuk apa gitu, apakah untuk biaya operasional ataupun utang ini buat ekspansi. Nah itu juga harus dipikirkan dulu gitu kan dalam memilih saham. Jangan asal ikut-ikutan, apalagi melihat orang dapat gain ini kan, karena belum tentu juga saham itu besok akan naik gitu. Pertanyaannya gimana? Ya lebih baik tuh investasinya tuh di yang perusahaan-perusahaan kayak gimana kayak gitu. Kalau misalnya bukan perusahaan-perusahaan yang apa ya, yang istilahnya tuh kalau nggak salah gorengan kayak gitu kan. Oke, lebih baik investasilah di perusahaan-perusahaan yang punya likuiditasnya tinggi. Jadi kita kalau mau jual saham ataupun lagi butuh uang cepat, itu gampang dijualnya, nggak kayak harus nyangkut dulu di saham itu karena nggak ada yang beli gitu kan. Terus yang kedua, bisnisnya kita lihat apakah bisnis ini akan futuristik atau enggak ke depannya, apakah sektor ini masih bisa dipertahankan atau enggak gitu kan. Terus yang ketiga dari kinerjanya dari tahun ke tahun gimana gitu, apakah perusahaan ini suka bagi dividen gitu atau atas labanya atau gimana. Itu juga harus dipikirin sih dalam memilih saham itu gitu mungkin. Nah kalau lo pribadi gimana nih Jul? Maksudnya kayak tadi kan oke lah ada indeks kayak LQ45, ada 45 perusahaan dan 30 perusahaan. Itu berarti lo kalau lo pribadi berarti nggak ada investasi di perusahaan yang nggak jelas kayak gitu kan? Nggak ada. Berarti bener-bener istilahnya perusahaan gede yang blue chip lah. Yes, yang betul. Semua masyarakat juga udah tahu nih perusahaan apa dan bisnisnya tuh apa kayak betul. Ada beberapa contoh gak kayak yang saham-saham tuh yang lo investasi di perusahaan ini karena ya alasannya kayak yang tadi lo bilang sih, kayak maksudnya kayak likuiditasnya tinggi, performanya baik dan juga produknya udah dikenal oleh masyarakat luas dan lain-lain tuh, ada nggak sih kayak gitu? Oke, ya benar sih. Salah satunya tuh gue ngelihat saham itu, kita lihat dulu produk di sekitar kita gitu kan, apakah produk ini familiar atau enggak gitu. Mungkin kalau gue pribadi sih yang saham-saham blue chip sih ya, mungkin kayak BCA, BRI, dengan kita melihat kinerjanya dari tahun ke tahun terus makin meningkat, labanya makin meningkat, bahkan dividennya juga semakin besar gitu kan, rasio dividen yield-nya segala macamnya. Terus juga kayak untuk diversifikasinya gue mungkin ke saham telekomunikasi atau Telkom gitu kan. Terus juga ada saham Astra karena kita mau itu kan melihat ke depannya yang mobil listrik segala macam. Nah itu kita bisa lihat sektornya juga sih dalam memilih saham gitu, apakah sektor ini akan bertahan di masa depan
atau memiliki potensi yang di masa depan. Nah itu kita juga harus melihat kayak gitu-gitunya sih sebenarnya, bukan dari saham-saham nggak jelas yang bisnisnya kita nggak tahu apa gitu, sektornya juga bahkan kita nggak tahu gitu sih. Nah itu menarik sih, kayak dari semua perusahaan yang lo sebutin sih ya, soalnya semuanya familiar gitu di telinga gue. Nah buat teman-teman yang mungkin udah punya dana lebih setelah dengar perbincangan kita tadi, ya semoga kalian mengerti ya, maksudnya kan kayak jangan investasi di saham-saham yang jelas, lebih baik berinvestasilah di saham-saham yang udah baik kayak gitu kan, performa perusahaannya baik dan likuiditasnya baik, utangnya juga rendah dan lain-lain. Oke, thank you Jul udah nemenin gua ngobrol, dan thank you juga teman-teman Millennial Stock yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir pembicaraan kita. Semoga pembicaraan kita insightful dan memberikan wawasan yang lebih buat kalian. Oke, thank you.